Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang beriman, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan kali ini insya Allah saya akan membicarakan tentang tentang bahasa, yaitu adalah bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran, teman-teman, ya, bahasa Al-Quran, dan sudah semestinya kita sebagai umat Islam, ya, kita harus mempelajari bahasa Arab. Dan mempelajari bahasa Arab itu memang tidak mudah, ya, memang tidak mudah, dan saya pun terus masih belajar sampai sekarang. Memang tidak mudah karena begitu banyak kaedah-kaedahnya, dan apalagi kita yang tinggal di Indonesia yang sehari-hari tidak mendengar bahasa Arab, jadi memang harus ada perjuangan atau harus ada kemauan. Nah, kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Ya karena bahasa Quran, bahasa hadits itu semuanya dengan bahasa Arab. Kitab-kitab para ulama dengan bahasa Arab, bahkan bahasa Arab yang tanpa harokat seperti itu. Nah, bagaimana kita mau mendalami atau kita mau belajar agama, ya, kalau kita tidak bisa bahasa Arab? Bahkan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang penuntut ilmu atau seorang yang mempelajari ilmu agama itu harus mempelajari bahasa Arab dulu. Nah, di sini saya mau men-sharingkan lah, untuk mengingat saya pribadi juga buat kita semua, beberapa langkah untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, yang pertama, ini penting nih, hilangkan keraguan diri kita atau hilangkan bahwa kita tuh underestimate kalau kita tuh tidak bisa. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang susah. Itu harus dihilangkan. Memang tidak mudah, tapi bisa diperjuangkan, bisa diusahakan. Ya, memang awal-awalnya itu butuh kita kata-kata yang banyak kita tidak pernah kita dengar, ya. Seperti misalnya pintu itu kan kalau bahasa Inggris door, kalau misalnya bahasa Arab babun gitu kan. Nah, seperti misalnya buka, membuka, ya kan, buka. Kalau bahasa Inggris kan open, ya. Kalau bahasa Arab, ya, membuka fataha, yaftahu, ya. Orang yang membuka pintu fatihun, terbuka maftuhun, ya. Jadi kaedahnya itu bisa dipelajari, tapi kita harus menghilangkan dulu di pikiran kita bahwa bahasa Arab itu susah. Karena ini kebanyakan yang saya lihat dan saya alami juga, kalau kita sudah underestimate seperti itu, kita bakal susah untuk melangkah karena kita sendiri di pikiran kita sudah banyak susahnya seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya, yang kedua adalah sering membaca Al-Quran. Nah, dalam kata Nabi SAW, pernah sahabat bertanya kepada Nabi, berapa banyak saya membaca Al-Quran, ya. 30 tamatkan dalam 1 bulan, berarti 30 juz 1 bulan, berarti 1 hari 1 juz, ya, dan seterusnya sampai kalau nggak salah tuh 1 hari itu bisa 5 juz, karena tamatkan dalam 5 hari apa 6 hari gitu. Anggaplah kita berada di bawah standar, paling standar yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu 1 hari 1 juz. Itu dicoba 1 hari 1 juz. Insya Allah bisa. Mungkin belum terbiasa, ya 1 hari coba 1 halaman dulu deh, istiqomah dulu. Karena kan amal yang disukai oleh Allah adalah uhibbu a'malulillah, ya, adwa buha wa min qol, ya. Yang konsisten walau sedikit, coba dulu 1 lembar atau 1 halaman. Nanti tiap hari nanti lama-lama bakal ada keinginan tuh buat naik. Karena dengan kita terus membaca Al-Quran, jadi kita kan terbiasa nih mulut kita membaca bahasa Arab, bahasa Al-Quran, ya. Bahasa Al-Quran itu bahasa sastra paling tinggi, ya, dalam bahasa Arab.
Jadi kita sudah terbiasa, dan ini sangat membantu bagi mulut atau lidah kita yang belum terbiasa ngomong bahasa Arab. Ya, tetap niat utamanya untuk ibadah kepada Allah ya, untuk menenangkan hati kita, membaca kalamullah, membaca Al-Qur'an gitu kan, membaca firman Allah ya. Nah, tapi ya bisa itu efek sampingnya, kita terbiasa berbicara bahasa Arab. Terus yang selanjutnya adalah ikut les bahasa Arab atau ikuti pondok. Misalnya ada ustadz yang ngajar, ikut gitu kan, atau ada les bahasa Arab, ikut, atau di pondok sekitar ada buka les bahasa Arab, ikut gitu loh. Karena nanti akan dipelajari tuh kosakata, kaedah-kaedahnya seperti itu. Kalau kita mempelajari sendiri agak susah ya, karena kita butuh guru untuk belajar. Bahkan untuk menuntut ilmu agama kita butuh guru, butuh pembimbing. Nah, sama kita belajar bahasa Arab, enak kalau ada pembimbing, kita bisa tanya, bisa lepas seperti itu. Ya, ikuti les gitu loh, itu les bahasa Arab ya. Kalau saya pribadi ya agak miris gitu lihat orang-orang kok lebih milih anaknya atau dirinya ya bisa bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Ya, karena bahasa Arab ini adalah bahasa Nabi SAW, bahasa para sahabat, dan Al-Quran diturunkan di Jazirah Arab dengan bahasa Arab seperti itu. Sudah seharusnya kita sebagai umat Islam, sebagai kaum Muslim ya dan Muslimah untuk mempelajari bahasa Arab. Bukan berarti bahasa lain dikesampingkan, tidak, tapi tetap bahasa Arab diprioritaskan dan juga dipelajari seperti itu. Dan selanjutnya adalah ya pelajari kaedah-kaedahnya tuh. Nah, jadi misalnya contoh ya, misalnya kita misalnya membuka atau misalnya ya membuka deh atau menulis itu kan menulis ya, penulis itu kan kata kerja. Ada lagi penulis kan berarti yang menulis ya. Ditulis berarti kan wadah yang ditulis. Penulisan berarti kan sebuah apa namanya sebuah benda penulisan gitu kan, sebuah barang mati seperti itu. Nah, sama kayak bahasa Arab, misalnya kataba ya, menulis itu kataba. Terus yang menulis katibun, nah seperti itu. Terus yang ditulis maktubun, nah seperti itu. Nah, terus tempat untuk menulis ya, meja, maktabun ya. Nah, seperti itu. Jadi tulislah misalnya. Tulislah uktub gitu kan. Jadi ada penjabaran dari satu kata bahasa Arab, nanti itu ya sama kayak bahasa Indonesia. Tapi mungkin bahasa Arab ini lebih harus banyak yang diketahui. Kalau Indonesia kan simple ya. Tinggal tambah me, an, pe, kan gitu kan. Penulisan gitu kan. Kalau bahasa Arab kan banyak gitu loh kaedahnya. Cukup banyak lah. Jangan menulis, misalnya la taktub gitu kan. Jangan kamu tulis, la taktub gitu. Seperti itu. Pokoknya banyak lah yang harus dipelajari. Tapi itu bisa kok pelan-pelan gitu. Jangan kita terburu-buru, jangan nafsu pengen cepat bisa gitu. Pokoknya kita pelan-pelan aja kita pelajari gitu. Insya Allah dengan niat untuk mencari ridho Allah ya, kita untuk memahami agama kita, lebih memahami. Karena memang dengan mempelajari bahasa Arab, para ulama mengatakan itu lebih cepat kita memahami agama gitu. Lebih cepat kita memahami agama. Dan memang mempelajari bahasa Arab ini harus intinya konsistensi. Intinya konsisten. Bapak Ibu bisa atau teman-teman bisa seminggu sekali dulu, atau minimal misalnya 2 kelas lesnya 2 hari seminggu. Nah, itu ikut terus tuh konsisten 2 hari seminggu. Terus seperti itu, jangan bolong gitu loh. Nah, pada saat itu pelan-pelan tuh akan paham tuh. Pelan-pelan nanti ada percakapannya ya, terus nanti hafal kosakatanya itu pelan-pelan seperti itu. Nah, terus baca Quran ya kan, seperti itu kan. Ya gitu aja, terus dan nanti insya Allah akan terus bisa memahami pelan-pelan. Ya, intinya kalau di video kali ini saya ingin lebih memuliakan bahasa Arab ya, karena bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Qur'an ya, sudah seharusnya kita memuliakannya ya, karena bahasa Al-Qur'an ini adalah Al-Qur'an diturunkan kepada kita ya, kepada umat sebagai petunjuk ya, sebagai petunjuk hidup kita.
Ya, mungkin itu aja teman-teman ya. Semoga kita semua semangat untuk belajar bahasa Arab, termasuk saya juga ya, untuk lebih semangat dan istiqomah dalam belajar bahasa Arab. Semoga yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.